Hasil filler itu bisa berubah, bisa bergeser, bahkan bisa bikin wajah makin aneh. Baru 2 minggu filler, tapi hasilnya udah mulai miring sebelah. Kamu kira bentuk filler akan selamanya kayak hari pertama? Itu yang akan terjadi kalau kamu nggak tahu cara merawatnya dengan benar. Karena setelah disuntik, filler masih butuh waktu untuk menyatu dengan jaringan kulit secara stabil. Halo, dengan saya Dr. Liz Mafiani. Di video ini, saya akan buka-bukaan tentang hal yang sering banget bikin pasien bingung setelah filler. Kenapa bentuk wajah bisa berubah setelah beberapa waktu? Kadang, hasil filler yang awalnya bagus, jadi bergeser, turun, atau malah asimetris. Bukan karena gagal, tapi karena ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Dan kamu perlu tahu itu sebelum memutuskan tindakan. Karena perawatan yang benar itu bukan cuma tentang hasil cepat, tapi juga soal hasil jangka panjang yang stabil dan natural. Faktor penyebab filler bisa migrasi atau bergeser atau berubah. Yang pertama, mobilitas wajah berlebihan di awal minggu filler. Banyak orang nggak sadar bahwa tertawa, mengunyah keras, atau bahkan tidur miring bisa mengubah posisi filler yang belum settle. Yang kedua, salah pilih tipe filler, soft atau dense. Setiap area wajah butuh jenis filler yang berbeda. Filler yang terlalu lunak di area yang butuh struktur bisa bikin bentuknya tidak bagus. Yang ketiga, pengaruh aktivitas dan gaya hidup. Aktivitas berat, olahraga ekstrim, panas tinggi seperti sauna atau skincare agresif bisa mengganggu stabilitas filler. Yang keempat, kebiasaan menyentuh atau memijat area filler. Banyak pasien tanpa sadar memencet atau menggesek ke area wajah yang baru diisi filler dengan kasar, dan itu beresiko besar. Yang kelima, teknik penyuntikan yang tidak presisi. Faktor ini sangat penting. Jika disuntik terlalu dangkal atau tidak pada lapisan anatomis yang tepat, filler mudah berpindah. Cara menjaga hasil filler tetap natural dan stabil. Hindari tekanan dan gerakan ekstrim di wajah selama 5 hingga 7 hari pertama. Tidur telentang, jangan pakai kacamata tebal dulu, dan kurangi ekspresi yang terlalu intens. Diskusikan tujuan dan area dengan dokter sebelum tindakan, karena teknik yang tepat dan pemilihan filler sesuai kebutuhan area akan menentukan hasil jangka panjang. Pahami bahwa filler butuh evaluasi rutin, bukan sekedar selesai. Jangan takut untuk kontrol kembali dan tanya jika ada perubahan bentuk. Penyesuaian itu bagian dari proses yang wajar. Prioritaskan dokter yang berpengalaman dan pahami anatomi wajah secara detail. Filler itu bukan sekedar estetika, tapi juga soal keselamatan, presisi, dan identitas. Banyak pasien datang ke saya yang sudah melakukan filler di tempat lain. Setelah kita periksa, didapati bahwa konsistensi filler tidak tepat pada lapisan hingga area yang seharusnya diisi dengan filler dengan karakteristik tertentu. Oleh karena itu, hasil yang didapat juga tidak sesuai dengan keinginan. Hasil filler terbaik bukan yang kelihatan wow di hari pertama, tapi yang tetap proporsional dan simetris bahkan setelah berbulan-bulan. Kalau kamu paham cara kerja filler dan cara merawatnya, kamu nggak akan cuman cantik sesaat, tapi juga aman jangka panjang. Bukan soal cepat glowing, tapi tentang menghargai proses yang benar. Karena setiap wajah punya struktur dan karakteristik yang berbeda. Kalau kamu masih bingung filler mana yang paling cocok dan aman buat wajah kamu, langsung aja klik subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar nggak ketinggalan edukasi dari sisi medis yang mudah dipahami. Share juga video ini ke teman-teman kamu atau keluarga kamu yang lagi kepikiran mau filler, supaya mereka paham proses dan resikonya, bukan cuma ikut-ikutan tren. Dan buat kamu yang pernah ngalamin hasil filler berubah atau terasa aneh setelah beberapa hari, coba ceritakan di kolom komentar, karena setiap bulannya kami akan pilih satu komentar untuk dapetin sesi konsultasi estetika gratis di Lizvia Beauty.